Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Denwari dengan nomor induk mahasiswa 12020201110 kelas PAI 4D. Di sini insya Allah akan menjelaskan resum materi tentang kesulitan belajar ya pada kelompok 11 ini. Nah, jadi pengertian kesulitan belajar. Nah, secara istilah kesulitan belajar itu dalam dunia pendidikan memiliki beberapa macam penyebutan seperti learning disorder, learning disabilities, learning definition, underachieve atau slow learner. Nah, masing-masing istilah tersebut memiliki definisi tersendiri. Nah, yang pertama learning disorder yaitu ketergangguan dalam belajar. Nah, yang kedua ada learning disabilities. Nah, ini adalah ketidakmampuannya dalam belajar. Nah, yang ketiga ada learning dysfunction. Ini adalah ketidakfungsian dalam belajar. Nah, yang keempat ada underachiever. Itu adalah pencapaian yang rendah, kemampuannya rendah. Terus yang terakhir ada slow learner. Lambatnya belajar, lambatnya masuk pembelajaran. Nah, sedangkan pengertian sulitnya belajar itu atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa-siswa, oleh para pembelajar, oleh para murid yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerimanya ilmu dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya masalah instruksional saja ya, atau bukan hanya masalah pedagogis, tapi juga bisa merujuk pada masalah psikologis siswa, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam beraktivitas, dalam belajar, dalam menimba ilmu, dalam berbicara, dalam membaca, menulis, menalar, atau segala macam sampai menghitung pula. Nah, kesulitan belajar ini bermacam-macam, baik hal menerima pembelajaran, menyerap pembelajaran, atau sebagainya. Setiap siswa kan pada prinsipnya mempunyai hak untuk mencapai prestasi belajar, hak untuk memiliki ilmu, hak untuk pinter ya, yang memuaskan gitu, yang bagus, yang melotok. Nah, baik dalam hal kemampuan intelektual maupun fisik serta latar belakang keluarganya. Nah, kebiasaan maupun pendekatan belajar yang digunakan, perbedaan itulah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar setiap siswa sehingga menimbulkan kesulitan dalam belajarnya. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar, ada kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Kesulitan ini merupakan mencakup gangguan perhatian siswa, gangguan ingatan siswa, gangguan motorik atau persepsi bahasa dan juga berpikirnya siswa. Nah, yang kedua ada kesulitan belajar akademik. Nah, apa sih yang kesulitan belajar akademik ini? Ini adalah kesulitan yang mencakup dalam membaca, menulis, dan juga berhitung atau matematika. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan dalam memahami soal cerita. Nah, itu ketika kita menemui soal cerita itu kita memang dibikin rada puyeng. Emang kita tuh puyeng kalau ada soal cerita, soalnya itu muter-muter. Nah, yang kedua ada kesulitan dalam menggunakan konsep belajar yang kita kesulitan untuk memahami tentang konsep-konsep pembelajaran, konsep-konsep belajarnya. Menggunakan konsep apa baik kan ada ya. Nah, yang ketiga ada kesulitan dalam menggunakan prinsip. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran. Ada juga faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, sulitnya belajar ini ada beberapa faktornya ya, yang dirasakan oleh siswa, yang menjadikan siswa itu sulit untuk belajar. Ada 5 faktor ya. Yang pertama ada faktor eksternal siswa, guru sebagai pembina siswa belajar. Nah, jadi guru itu sebagai pembina siswa untuk belajar. Nah, yang kedua ada prasarana atau sarana pembelajaran.
sarana dan prasarana itu sangat memengaruhi dalam pembelajaran siswa. Dan bisa jadi kalau tidak memadai itu adalah penyebab kesulitan belajarnya para siswa. Nah, yang ketiga ada kebijakan penilaian. Jadi kadang ada ya nilai-nilai yang harusnya kurang bagus, tetapi gurunya masih memberikan nilai-nilai yang bagus. Tapi ya alhamdulillah masih ada guru-guru yang baik sama siswa-siswanya. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah itu. Jadi lingkungan sosial siswa itu di sana bergabungnya sama siapa? Sama bocah-bocah badar, bocah-bocah pintar apa sama bocah-bocah apa ya gaulnya, sama bocah-bocah badar, bocah-bocah pintar, bocah-bocah baik, gitulah sirkusnya. Terus yang terakhir ada yang penyebab kesulitan belajar siswa itu kurikulum sekolah, tata cara pendidikan sekolah, mata pelajaran sekolah, kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, jadi ya itu beberapa faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afa minkum. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.